Selamat datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Gagalnya operasi CIA dalam pemberontakan PRRI Permesta, ditulis oleh Hasan Kurniawan. Pemberontakan bersenjata Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI dan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta Permesta di Sumatera dan Sulawesi merupakan bagian dari operasi rahasia Amerika Serikat dalam menggulingkan Soekarno. Dimulai saat pemilihan umum pemilu tahun 1955, di mana Partai Nasional Indonesia PNI meraih 22,3% suara, Majelis Syuro Muslimin Indonesia MASUMI 20,9%, Nahdlatul Ulama NU 18,4%, dan Partai Komunis Indonesia PKI 16,5%. Masuknya PKI ke dalam partai empat besar membuat posisi tawar politis PKI kian besar. Kondisi ini membuat resah sejumlah kelompok dalam Angkatan Perang Republik Indonesia APRI yang belum lupa dengan peristiwa Madiun 1948 7 tahun silam. Di waktu yang bersamaan, terjadi ketidakpuasan para pejabat lokal dan komandan militer di daerah terhadap kebijakan ekonomi pusat. Kondisi itu makin diperparah dengan mundurnya Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 1 Desember 1956. Dengan mundurnya Hatta, maka tidak ada lagi yang bisa mengimbangi politik Soekarno yang makin condong ke kiri dan menjadi wakil dari luar Jawa. Perkembangan ini juga sejalan dengan terjun bebasnya pengaruh MASUMI dalam pemerintah pusat. Atas situasi itulah, maka muncul gagasan bagi orang-orang di luar Jawa untuk bangkit melawan pusat yang dianggap hanya mewakili kepentingan Jawa dan orang-orang Jawa. Akhirnya, pada 2 Maret 1957, diumumkan Piagam Perjuangan Permesta. Pembacaan piagam dilakukan oleh Letnan Kolonel Saleh Lahadi melalui Radio Makassar. Pada waktu yang bersamaan, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia bagian Timur, Letnan Kolonel Samuel, mengangkat diri sebagai penguasa perang daerah itu. Piagam itu menuntut agar keempat provinsi yang termasuk dalam teritorial 7, yaitu Sulawesi Selatan, Tenggara, Sulawesi Utara, Tengah, Maluku, dan Kepulauan Sunda Kecil, diberi otonomi keuangan yang seluas-luasnya untuk kemakmuran di daerah. Mereka juga menuntut agar Hatta dikembalikan kepada posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari sikapnya, Soekarno enggan mengembalikan kedudukan Hatta. Hal ini membuat para pemberontak semakin berani dan melakukan pembunuhan. Pada 30 November 1957, terjadi upaya pembunuhan oleh sekelompok pemuda aktivis Muslim dari Bima terhadap Soekarno saat dia sedang mengunjungi sekolah anak-anaknya di Jakarta. Peristiwa ini dikenal juga dengan peristiwa Cikini 1957. Dalam peristiwa itu, Soekarno dilempar granat dan dia selamat. 9 orang dinyatakan tewas dan 45 orang lainnya luka-luka. Soekarno menuding peristiwa pembunuhan itu didalangi Dinas Rahasia Amerika Serikat, yaitu Central Intelligence Agency CIA. Soekarno berpendapat CIA telah memanfaatkan komplotan ekstrem kanan yang dimotori Letnan Kolonel Zulkifli Lubis, pendiri Badan Rahasia Negara Indonesia BRANI, dan Saleh Ibrahim untuk melenyapkan dirinya.
Tudingan itu terbukti 22 tahun kemudian dalam satu sesi pertemuan Komite Intelijen Senat Amerika Serikat yang diketuai Senator Frank Church dengan mantan Wakil Direktur CIA bidang perencanaan operasi Richard Bissell Jr. terungkap bahwa Soekarno memang sudah masuk dalam sasaran tembak. Dengan meningkatnya perlawanan, maka pada 10 Februari 1958, para pemberontak memberikan ultimatum dari Padang agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dalam tempo 5 hari dan supaya dibentuk kabinet baru oleh Hatta dan Sultan Jogja. Bila tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam membentuk pemerintah tandingan di Sumatera. Sikap pemerintah menolak tuntutan. Akhirnya, pada 15 Februari 1958 di Padang dibentuk PRRI dengan Perdana Menteri Safruddin Prawiranegara. PRRI memiliki kekuatan militer dari resimen-resimen di Sumatera Barat, Tapanuli, dan Sulawesi Utara. Sedang di Sumatera Selatan dan Kalimantan, mereka tidak mendapatkan dukungan kuat karena dua daerah ini hanya setuju perjuangan politik. Merasa operasinya telah tercium Amerika Serikat kemudian banting setir dengan mendukung aksi pembangkangan di Sumatera dan Sulawesi melalui sandi operasi clandestine Hyde. Pertemuan-pertemuan dengan para pemberontak pun mulai rutin dilakukan. Seorang pejabat konsulat Amerika Serikat di Medan, Dan Almi, langsung menemui Kolonel Maludin Simbolon di Bukit Tinggi. Dalam pertemuan itu, Almi menyerahkan bantuan keuangan sebesar 50 US dollar. Pertemuan lanjutan dilakukan 2 bulan kemudian di Singapura. Pada pertemuan kedua itu, Almi memberikan bantuan senjata bagi 8.000 personel pemberontak di Sumatera. Selain dengan Maludin, Almi juga membuat sejumlah kesepakatan dengan tokoh Partai Sosialis Indonesia PSI, Sumitro. Sejalan dengan itu, Panglima Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat, Laksamana Arleigh memerintahkan kepada Panglima Armada 7 Pasifik, Laksamana Felix Tam, menggerakkan kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berbasis di Teluk Sapit, Filipina, ke Indonesia. Pengerahan marinir Amerika Serikat beserta kapal penjelajah dan perusak itu mengundang kecurigaan Republik Indonesia. Namun Amerika Serikat berdalih pengerahan pasukan itu untuk pengamanan bisnis minyak mereka Caltech di Pekanbaru dari perang saudara yang akan berkecamuk. Sejak itu, dalam berbagai kesempatan, baik secara sembunyi-sembunyi atau rahasia dan terbuka, Amerika Serikat mulai melakukan dropping senjata api. Senjata itu dibawa dengan memakai pesawat amfibi jenis PBY-5 Catalina milik Angkatan Udara Filipina. Senjata-senjata itu didaratkan di Danau Singkarak, Sumatera Barat, dan Danau Tondano, Sulawesi Utara. Ada juga senjata dan logistik yang dikirim dengan penerjunan dari udara, seperti di kawasan Bandara Tabing, Sumatera Barat. Sedangkan melalui jalur laut, senjata dan logistik dibawa menggunakan kapal barang milik Caltech atau kapal selam Amerika Serikat yang bergentayangan di perairan Rio. Tidak hanya menyokong dana, senjata, dan logistik, Amerika Serikat juga menerjunkan militernya. Para tentara Amerika Serikat itu digerakkan untuk mengoperasikan senjata berat dan sejumlah pesawat terbang. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan pelatihan perang terhadap para pemberontak untuk ditempatkan di kawasan Danau Singkarak dan Tondano. Tidak cukup di situ,
Amerika juga membangun sejumlah pemancar radio bagi para pemberontak untuk memudahkan mereka saling berkomunikasi di lapangan. Untuk memperkuat pasukan udaranya, para pemberontak mendirikan Angkatan Udara Revolusioner (AUREF). Pasukan udara ini dipimpin langsung oleh CIA yang berkedok sebagai pegawai perusahaan angkutan udara Taiwan Civilian Air Transport milik CIA. Pasukan ini memiliki 3 pesawat pemburu F-51D Mustang dan 6 pesawat pengebom B-2625 Invander. Selain itu, ada juga sejumlah pesawat ringan AT-11 Kansan, 2 pesawat transport Beechcraft, dan 1 pesawat amfibi PBY-5 Catalina. Seluruh pesawat itu berasal dari Filipina dan Taiwan, sedang yang menjadi pilotnya dari CIA dan pemberontak. Reaksi Republik Indonesia terhadap pemberontakan ini sangat keras. Perang saudara pun akhirnya berkecamuk dengan persenjataan dari Amerika Serikat. Para pemberontak melakukan pembunuhan dan memerangi saudara mereka sendiri. Pemberontakan pun dapat ditumpas. Pada Minggu pagi di bulan April 1958, terjadi pertempuran hebat di Pulau Ambon. Pesawat-pesawat pemberontak menembaki pemukiman penduduk dan sebuah gereja yang di dalamnya sedang berlangsung upacara kebaktian. Bangunan itu hancur. Seluruh jemaat gereja tewas diberondong senapan mesin. Para tentara pemberontak juga berhasil menenggelamkan kapal RI di pelabuhan. Semua awak kapal itu tewas. Dalam satu kali serangan para pemberontak, sedikitnya ada 700 orang tewas. Meski demikian, Tentara Republik Indonesia berhasil menembak jatuh pesawat pemberontak. Pilot pesawat selamat setelah nyangkut di pohon kelapa. Namun kaki dan tulang pahanya patah. Akhirnya, tentara RI membawa pilot tersebut ke rumah sakit dan merawatnya. Ternyata pilot itu seorang warga negara Amerika bernama Alan Pope. Dalam surat-surat yang ditemukan pada diri Pope, diketahui bahwa dia adalah seorang agen CIA yang memiliki lisensi untuk civil air transport yang sengaja diutus Amerika Serikat. Dari sinilah misi rahasia Amerika Serikat untuk menggulingkan Soekarno terbongkar. Selama menerbangkan pesawat pengebom, Pope sudah banyak membunuh rakyat Indonesia. Awalnya, Republik Indonesia menjatuhkan hukuman mati kepada Pope, tapi akhirnya dia dibebaskan. Proses pembebasan Pope juga berlangsung licik. Amerika Serikat memanfaatkan kelemahan Soekarno dengan meminta seorang wanita cantik bekas pramugari Pan American Airways yang mengaku sebagai istri Pope untuk memaafkannya setelah apa yang dia lakukan. Dengan menggunakan air mata sebagai senjata, wanita itu berhasil meluluhkan hati Soekarno. Setelah Pope sembuh dari sakit yang dideritanya, dia akhirnya dibebaskan justru oleh orang yang akan dibunuhnya, yaitu Presiden Republik Indonesia Soekarno. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sunda.